Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui sela-sela dedaunan hutan di sekitar desa Sukamandala. Suara ayam berkokok bersahutan, menandakan hari yang baru dimulai. Namun, suasana damai itu mendadak berubah mencekam saat terdengar jeritan seorang ibu dari dekat lapangan desa. "Harimau! Harimau!" teriaknya sambil menunjuk ke tengah lapangan. Beberapa warga yang sedang memotong rumput untuk pakan ternak langsung menoleh. Dan seketika itu juga wajah mereka memucat. Seekor harimau besar berdiri di tengah lapangan, tubuhnya berotot, dengan bulu belang yang mengkilap diterpa cahaya matahari. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan, seolah sedang mengamati sesuatu. Orang-orang segera berlarian ke rumah masing-masing, membanting pintu, dan menutup jendela dengan tergesa-gesa. Beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng langsung dipeluk oleh orang tua mereka, ditarik masuk ke dalam rumah. Kepanikan merajalela. Bahkan, beberapa pria yang biasanya berani pun hanya bisa memandang dari balik tirai. Di rumah kepala desa, Pak Lurah sudah menerima kabar itu. Ia berdiri di dekat jendela dengan wajah tegang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, katanya kepada istrinya yang juga terlihat ketakutan. Harimau biasanya tidak akan turun sejauh ini ke desa. Lalu, "Apa yang harus kita lakukan, Kang?" tanya istrinya dengan suara bergetar. Pak Lurah menggeleng pelan. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dalam pikirannya, harimau adalah ancaman besar yang tidak bisa dihadapi sembarangan. Warga desa tidak punya senjata, hanya golok dan parang yang biasa digunakan untuk berkebun. Tapi, apakah itu cukup untuk melawan seekor harimau? Tidak ada yang yakin. Di sisi lain, Rian, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun, tidak mengerti mengapa semua orang begitu panik. Ia baru saja berlari keluar rumah tanpa izin, membawa tongkat kayu kecil yang biasa ia gunakan bermain perang-perangan. Ibunya yang sibuk mengunci pintu tidak menyadari anaknya sudah berada di luar. "Bu, aku mau ambil layangan yang di lapangan," teriak Rian sambil berlari. Suaranya menggema di tengah keheningan desa. "Rian, jangan keluar!" teriak ibunya histeris ketika akhirnya menyadari kemana anaknya pergi. Namun, Rian sudah terlalu jauh. Ia berlari tanpa rasa takut, tidak menyadari ada seekor harimau besar hanya beberapa meter darinya. Warga yang melihat dari jendela segera gempar. "Ya Allah, itu anak Pak Rudi. Cepat selamatkan dia!" seru seorang ibu dari rumahnya. Tapi tidak ada yang berani keluar. Rian, bocah kecil itu, kini berdiri hanya beberapa langkah dari harimau. Ia berhenti mendadak, terpaku saat menyadari kehadiran hewan besar itu. Harimau itu menoleh perlahan ke arah Rian. Tatapan matanya tajam, namun tidak terlihat marah. Ia hanya mengamati anak kecil itu, seperti sedang menilai sesuatu. Rian, yang awalnya ingin berlari, justru merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya berdiri memandangi makhluk besar di depannya. Semua warga menahan napas. Ketegangan memuncak. Apakah harimau itu akan menyerang? Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terkejut. Harimau itu tidak bergerak maju. Ia hanya menundukkan kepalanya sedikit, lalu duduk di tempatnya dengan tenang. Tubuh besarnya terlihat kokoh namun jinak, seperti sedang menunggu sesuatu. Tidak ada raungan. Tidak ada gerakan agresif. Harimau itu hanya diam, memperhatikan Rian dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Rian perlahan mundur dengan langkah kecil, lalu berlari kembali ke rumahnya sambil menangis. Ibunya segera memeluknya erat, berulang kali mengucap syukur. Namun, perhatian semua orang kini kembali tertuju pada harimau yang masih duduk di lapangan. Hewan itu tidak bergerak sama sekali, hanya diam seperti patung. Di rumahnya, Pak Lurah mencoba menyusun rencana. Ia memanggil beberapa warga lelaki yang dianggap cukup berani. "Kita tidak bisa membiarkan harimau itu di sini terlalu lama.
Kalau lapar, dia pasti akan menyerang, katanya dengan nada tegas. Tapi, Pak Lurah, kita tidak punya senjata. Kalau dia menyerang balik, bagaimana? Tanya salah satu warga dengan gugup. Pak Lurah tidak menjawab. Ia tahu ketakutan warga bukan tanpa alasan. Harimau adalah hewan liar yang bisa berubah buas kapan saja. Namun, jika dibiarkan, harimau itu tetap menjadi ancaman. Pilihan apa yang mereka punya? Di tengah diskusi yang memanas, suara derit pintu kayu membuat semua orang menoleh. Dari rumah kecil di ujung desa, seorang wanita tua keluar perlahan. Nenek Susanti, yang selama ini dikenal sebagai orang paling tenang di desa, berjalan dengan langkah mantap. Tangannya membawa ember kecil dan sepotong daging yang dibungkus daun pisang. "Nenek, jangan keluar. Itu berbahaya," teriak seorang pemuda yang melihatnya dari kejauhan. Tapi Nenek Susanti tidak berhenti. Dengan langkah yang terlihat penuh keyakinan, ia berjalan menuju lapangan, langsung ke arah harimau. "Ya Allah, nenek itu sudah tua. Apa dia tidak takut?" bisik salah seorang warga yang mengintip dari balik pintu. Semua mata tertuju pada Nenek Susanti. Di tengah kegelisahan warga, wanita tua itu tampak sangat tenang, seperti tidak ada ancaman apapun di depannya. Ia berhenti beberapa meter dari harimau, lalu menaruh ember dan bungkusan daging di tanah. Dengan suara lembut, ia berbicara kepada harimau itu, meskipun tidak ada yang bisa mendengar apa yang ia katakan. Harimau itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti sedang mendengarkan. Perlahan, hewan besar itu mendekati ember dan bungkusan daging. Ia mulai makan dengan gerakan pelan, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda agresi. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa terdiam, takjub sekaligus bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana mungkin seekor harimau yang begitu besar bisa tunduk pada seorang wanita tua? Setelah harimau selesai makan, ia duduk kembali dengan tenang, lalu berjalan perlahan menuju arah hutan. Nenek Susanti hanya tersenyum kecil sebelum kembali ke rumahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di belakangnya, seluruh desa terdiam, menyimpan pertanyaan yang sama. Apa rahasia nenek itu? Hari menjelang sore, matahari condong ke barat, mewarnai langit desa Sukamandala dengan gradasi jingga yang lembut. Namun, suasana desa masih dipenuhi ketegangan. Harimau itu belum juga pergi. Ia kini duduk dengan tenang di dekat pohon besar di tengah lapangan, seolah menikmati udara sore yang sejuk. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Bahkan suara ayam dan kambing yang biasanya riuh terdengar kini hilang, seperti ikut merasakan ketegangan yang melanda desa. Di rumah Pak Lurah, beberapa pria masih berdiskusi. "Kalau malam tiba dan dia tetap di sini, kita dalam bahaya," kata Pak Lurah sambil mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Harus ada yang mengusirnya sebelum gelap." "Tapi bagaimana, Pak?" balas seorang warga yang duduk bersila di lantai. "Kita tidak punya alat apapun. Pakai parang, dia bisa menerkam kita sebelum kita mendekat." "Bagaimana kalau kita buat suara gaduh? Pukul ember, nyalakan petasan, mungkin dia akan pergi," usul seorang pemuda. Namun, ide itu segera ditolak oleh Pak Lurah. "Kalau kita membuatnya merasa terganggu, bisa saja dia malah menyerang. Itu terlalu berisiko." Saat mereka terus berdebat, sebuah suara dari luar mengejutkan semua orang. "Assalamualaikum." Suara itu kecil, pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan. Pak Lurah segera berdiri dan melongok keluar jendela. Di sana, terlihat seorang wanita tua dengan tubuh kurus tapi tegap, berjalan pelan ke arah lapangan. Ia mengenakan kain batik yang sudah memudar warnanya dan membawa sebuah ember kecil di tangan kirinya. Di tangan kanannya, ada bungkusan daun pisang yang diikat rapi. "Nenek Susanti." Pak Lurah bergumam dengan alis berkerut. Wajahnya langsung pucat saat menyadari kemana arah langkah nenek itu. Astaga, nenek itu mau ke harimau. Warga yang melihat dari jendela rumah mereka pun mulai berseru panik. "Nenek, jangan ke sana," teriak salah satu pemuda dari rumahnya. "Itu bahaya." Namun, Nenek Susanti tidak menoleh sedikit pun. Langkahnya tetap tenang dan mantap, seperti orang yang yakin akan apa yang ia lakukan.
Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, meskipun sosok besar harimau itu semakin dekat. Pak Lurah buru-buru keluar rumah, mencoba menghentikan Nenek Susanti. "Nenek, jangan mendekat. Itu harimau, bisa saja dia menerkam Nenek," serunya dengan nada cemas. Namun, Nenek Susanti hanya menoleh sedikit, lalu tersenyum kecil. "Jangan khawatir, Kang Lurah, dia tidak akan menyerang. Tapi, Nek, saya tahu apa yang saya lakukan," potong Nenek Susanti dengan tenang. "Kalau kita menunjukkan rasa takut atau marah, itu justru akan membuat dia merasa terancam. Biarkan saya bicara dengannya." Pak Lurah terdiam. Ia tidak bisa membalas kata-kata itu. Ada sesuatu dalam nada bicara Nenek Susanti yang membuatnya tidak bisa menahan lebih lama. Akhirnya, ia hanya berdiri terpaku, melihat wanita tua itu berjalan semakin dekat ke arah harimau. Di lapangan, harimau itu tetap duduk dengan tenang. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Nenek Susanti. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, bukan rasa marah atau ancaman, melainkan rasa ingin tahu. Seolah-olah harimau itu mengenali wanita tua yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Nenek Susanti berhenti di jarak yang cukup aman, meletakkan ember dan bungkusan daun pisang di tanah. Dengan gerakan perlahan, ia membuka bungkusan itu, mengeluarkan potongan daging segar yang masih berair. Harimau itu mengendus pelan, tapi tidak bergerak. "Ini untukmu, Nak," kata Nenek Susanti dengan suara lembut. Ia menaruh potongan daging di atas daun pisang, lalu mendorongnya sedikit ke depan dengan tongkat kecil yang ia bawa. Setelah itu, ia menuangkan air dari ember ke mangkuk tanah liat kecil yang ia bawa. Harimau itu mengamati gerakannya dengan saksama. Setelah beberapa detik, ia perlahan mendekat. Langkah-langkahnya nyaris tanpa suara. Hanya terdengar gesekan halus cakar besarnya di atas tanah. Semua warga yang melihat dari jendela menahan napas. Namun, harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ia hanya mendekati makanan itu, menundukkan kepala, dan mulai makan. "Apa yang sedang kita saksikan ini?" bisik salah satu warga dari balik tirai. Tidak ada yang bisa menjawab. Adegan di depan mereka seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Seekor harimau liar, hewan yang terkenal buas dan berbahaya, sedang makan dengan damai di hadapan seorang wanita tua. Setelah selesai makan, harimau itu menegakkan tubuhnya. Ia memandang Nenek Susanti sejenak, lalu berjalan perlahan menjauh. Namun, ia tidak langsung kembali ke hutan. Harimau itu duduk di bawah pohon besar di pinggir lapangan, seperti sedang beristirahat. Nenek Susanti mengangkat embernya yang kosong, lalu berjalan kembali ke rumah dengan tenang. Warga yang tadi melihat dari kejauhan langsung berkumpul di depan rumahnya, mencoba mencari penjelasan. "Nenek, apa yang barusan terjadi? Bagaimana bisa Nenek begitu tenang menghadapi harimau itu?" tanya salah satu warga dengan nada bingung. Nenek Susanti hanya tersenyum kecil. Dia tidak datang untuk menyerang. Harimau itu hanya lapar. Kalau kita memberinya makan dengan niat baik, dia tidak akan menyakiti kita. "Tapi, Nek, bagaimana Nenek tahu dia tidak akan menyerang?" tanya seorang ibu dengan nada khawatir. "Itu kan harimau, hewan buas." Nenek Susanti menghela napas pelan. "Kita sering salah paham dengan hewan. Mereka memang buas, tapi mereka hanya menyerang jika merasa terancam atau butuh bertahan hidup. Dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin menunjukkan sesuatu." "Menunjukkan apa, Nek?" tanya Pak Lurah penasaran. "Entahlah, Kang Lurah, tapi saya punya firasat. Dia datang bukan sekadar karena lapar. Ada sesuatu yang lain. Mungkin nanti kita akan mengetahuinya." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani membantah, tapi juga tidak ada yang benar-benar memahami apa maksud Nenek Susanti. Malam itu, meskipun harimau masih terlihat di bawah pohon besar, tidak ada yang berani keluar lagi. Namun, di balik ketakutan itu, perlahan muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya Nenek Susanti? Apa hubungan wanita tua itu dengan harimau yang tiba-tiba datang ke desa mereka? Pagi berikutnya, embun masih menggantung di rerumputan desa Sukamandala.
Udara terasa lebih segar dari biasanya. Namun suasana desa tetap dipenuhi kecemasan. Beberapa warga mengintip dari balik jendela untuk memastikan bahwa harimau besar yang kemarin menghuni lapangan sudah pergi. Tapi, harapan mereka pupus saat seorang pemuda, yang memberanikan diri keluar untuk mengambil air di sumur, kembali berlari sambil berteriak. Dia masih di sana. Harimaunya masih ada. Suaranya membelah pagi yang hening. Orang-orang yang mendengar langsung kembali masuk rumah mereka, menutup pintu rapat-rapat. Di tengah lapangan, harimau itu memang masih berada di tempat yang sama, duduk di bawah pohon besar dengan postur tenang. Tubuhnya terlihat rileks, tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau gelisah. Ia hanya sesekali menjilat cakarnya, seperti seekor kucing besar yang menikmati waktu istirahatnya. Namun, yang membuat warga lebih gelisah adalah kehadiran sosok lain. Nenek Susanti kembali terlihat keluar dari rumahnya, membawa ember kecil dan bungkusan daun pisang di tangannya, persis seperti hari sebelumnya. Wanita tua itu berjalan dengan langkah santai menuju lapangan, seolah-olah sedang menemui seorang tamu yang sudah lama ia kenal. "Nenek mau apa lagi?" seru Pak Lurah yang berdiri di depan rumahnya. "Harimau itu tidak boleh dibiasakan datang ke desa. Nek, ini berbahaya." "Dia datang bukan untuk menyakiti, Kang Lurah," jawab Nenek Susanti tanpa berhenti melangkah. "Kita harus menerima dia seperti kita menerima tamu lain." "Tamu lain? Tapi ini harimau, Nek." Pak Lurah mencoba membujuk, namun Nenek Susanti sudah terlalu dekat dengan lapangan. Harimau itu menoleh ketika mendengar langkah kaki Nenek Susanti. Matanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan wanita tua itu, tapi ia tetap diam di tempatnya. Ketika Nenek Susanti tiba, ia menaruh ember dan bungkusan daging di tanah, sama seperti sebelumnya. "Selamat pagi, Nak," sapa Nenek Susanti dengan suara lembut. "Aku tahu kau pasti lapar lagi." Ia membuka bungkusan itu perlahan dan menaruh potongan daging di atas daun pisang, lalu menuangkan air ke mangkuk tanah liat. Harimau itu mendekat dengan gerakan lambat. Kali ini, jaraknya lebih dekat dari kemarin, dan warga yang mengintip dari jendela hanya bisa menahan napas. Tanpa ragu sedikit pun, harimau itu mulai makan. Suara kunyahannya terdengar jelas di tengah keheningan desa. Setelah selesai, ia minum dari mangkuk yang disediakan. Ketika airnya habis, harimau itu menatap Nenek Susanti seolah meminta lebih. Nenek Susanti tersenyum. "Tunggu di sini. Aku akan ambilkan lagi." Ia kembali ke rumahnya dengan langkah pelan, meninggalkan harimau itu yang masih duduk dengan sabar di tempatnya. Beberapa warga mulai keluar dari rumah, mengintip lebih dekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa dia tidak menyerang Nenek Susanti?" tanya seorang ibu muda sambil memegang erat tangan anaknya. "Entahlah," jawab seorang pemuda yang berdiri di dekatnya. "Mungkin nenek itu punya ilmu gaib." Sementara warga berbisik-bisik, Nenek Susanti kembali dengan ember berisi air. Kali ini, ia berjalan lebih dekat ke harimau. Saat menuangkan air ke mangkuk, jarak mereka hanya 1 meter. Harimau itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Ketika Nenek Susanti selesai, ia menoleh ke harimau itu. "Kau sudah kenyang, kan? Jangan lama-lama di sini. Orang-orang masih takut padamu." Harimau itu menatapnya sejenak, lalu berdiri. Tubuhnya yang besar tampak lebih mengesankan saat ia bergerak perlahan menuju hutan. Ia berjalan tanpa tergesa-gesa, sesekali menoleh ke arah Nenek Susanti sebelum akhirnya menghilang di balik pepohonan. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Beberapa merasa lega karena harimau akhirnya pergi, tapi sebagian besar merasa bingung. Mengapa harimau itu begitu jinak terhadap Nenek Susanti? Apa yang membuatnya tidak menyerang? Pak Lurah mendekati Nenek Susanti yang baru saja kembali dari lapangan. "Nek, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa Nenek punya ilmu untuk menjinakkan harimau? Atau ada sesuatu yang Nenek sembunyikan dari kami?" Nenek Susanti menghela napas, lalu menepuk bahu Pak Lurah dengan lembut. "Kang, bukan ilmu yang membuat harimau itu tenang. Dia hanya membutuhkan makanan dan perlakuan yang baik. Tidak lebih, tidak kurang." "Tapi kenapa dia selalu datang ke rumah Nenek?"
Tanya Pak Lurah dengan nada heran. Karena dia mengenaliku, jawab Nenek Susanti dengan tenang. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, aku pernah merawat seekor anak harimau yang terluka parah. Aku menyelamatkan nyawanya. Aku yakin, harimau ini adalah anak harimau yang sama. Jawaban itu membuat Pak Lurah terdiam. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Di satu sisi, cerita Nenek Susanti terdengar masuk akal. Namun di sisi lain, sulit dipercaya bahwa seekor harimau bisa mengingat manusia setelah bertahun-tahun. Hari itu, suasana desa perlahan kembali normal. Namun, berita tentang harimau jinak yang mendatangi desa dan hanya mau mendekati Nenek Susanti mulai menyebar. Beberapa warga yang sebelumnya ketakutan kini mulai penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang hubungan aneh antara Nenek Susanti dan harimau itu. Sore harinya, beberapa pemuda berkumpul di depan rumah Nenek Susanti. Mereka ingin mendengar cerita langsung dari wanita tua itu. Salah satu dari mereka, Andi, yang dikenal paling berani, bertanya dengan nada penasaran. "Nek, apa benar harimau itu mengenali nenek karena nenek pernah merawatnya?" Nenek Susanti tersenyum sambil mengaduk teh hangat yang ia pegang. "Ya, Andi. Dulu, aku menemukan seekor anak harimau yang terluka di hutan. Kakinya terjerat perangkap, dan tubuhnya penuh luka. Aku membawanya pulang, merawatnya hingga sembuh, lalu melepaskannya kembali ke hutan. Aku pikir, itu sudah cukup. Tapi siapa sangka, dia kembali setelah sekian lama." Andi dan teman-temannya saling pandang. "Tapi, Nek," lanjut Andi, "kenapa dia kembali sekarang? Apa yang dia inginkan?" "Entahlah," jawab Nenek Susanti sambil menatap langit yang mulai berubah warna jingga. "Mungkin dia ingin mengucapkan terima kasih. Atau mungkin dia membutuhkan sesuatu yang hanya bisa kita berikan." Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran yang lebih dalam di hati mereka. Meskipun harimau itu telah pergi, kehadirannya meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kehadiran harimau yang berulang kali mendatangi desa Sukamandala menjadi bahan pembicaraan hangat di antara warga. Setiap pagi dan sore, kelompok-kelompok kecil berkumpul di depan rumah masing-masing, membicarakan peristiwa yang tak biasa itu. Sebagian menganggap ini sebagai ancaman yang harus segera diatasi, sementara yang lain mulai percaya bahwa harimau itu memang memiliki hubungan khusus dengan Nenek Susanti. Namun, rasa penasaran warga semakin memuncak. Pada suatu sore, sekelompok warga yang dipimpin Pak Lurah mendatangi rumah Nenek Susanti. Mereka membawa pertanyaan yang selama ini hanya mereka bisikkan dari kejauhan. "Nek, kami mohon Nenek bisa menjelaskan," kata Pak Lurah setelah mengetuk pintu dan masuk ke ruang tamu kecil itu. Semua orang di desa ini gelisah. Kenapa harimau itu terus datang? Dan kenapa dia hanya mendekati Nenek? Nenek Susanti, yang sedang duduk di bangku kayu sambil mengupas singkong, hanya tersenyum tipis. Ia meletakkan pisau kecilnya, mengambil segelas air putih di meja, lalu memandang tamu-tamunya satu persatu. "Apa yang ingin kalian tahu, Kang Lurah?" tanyanya pelan. "Segalanya. Nek, apa hubungan Nenek dengan harimau itu? Apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu?" Pak Lurah mencoba tetap sopan, meskipun nada suaranya terdengar tegas. Nenek Susanti menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kenangan yang sudah lama ia kubur. Setelah beberapa detik, ia mulai bercerita. "Bertahun-tahun yang lalu, ketika suami saya masih hidup, kami sering pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan tanaman obat. Hutan itu dulu tidak seperti sekarang, lebih lebat, lebih hidup. Satwa-satwanya pun lebih beragam." Ia berhenti sejenak, mengaduk segelas teh yang dipegangnya. "Suatu hari, ketika saya sedang mencari rotan di dekat aliran sungai, saya mendengar suara aneh, seperti suara tangisan, tapi pelan dan serak. Awalnya saya pikir itu suara burung, tapi setelah saya perhatikan, suaranya datang dari dalam semak-semak." "Lalu?" tanya salah seorang pemuda yang ikut mendengarkan, wajahnya tegang. "Saya penasaran," lanjut Nenek Susanti. "Saya mendekati sumber suara itu, dan di sanalah saya melihatnya. Seekor anak harimau kecil, terjerat perangkap kawat. Kakinya berdarah,
Tubuhnya kotor penuh lumpur. Matanya yang besar menatap saya dengan rasa takut sekaligus harapan. Saya tahu, kalau saya membiarkannya, dia pasti mati. Warga yang mendengarkan mulai terdiam, terpaku pada cerita nenek itu. Apa yang nenek lakukan? Tanya Pak Lurah, nyaris berbisik. Saya memotong perangkap itu dengan golok kecil yang saya bawa, jawab Nenek Susanti. Tapi anak harimau itu sudah terlalu lemah untuk berjalan. Jadi, saya membungkusnya dengan kain saya, lalu membawanya pulang. Dibawa pulang? Tanya seorang ibu muda, kaget. Bukankah itu berbahaya, Nek? Nenek Susanti tersenyum kecil. Dia masih bayi, Bu. Tidak ada bahayanya sama sekali. Justru dia sangat lemah. Saya merawatnya selama beberapa bulan di rumah ini. Memberinya makan, membersihkan lukanya, bahkan mengajaknya tidur di dekat perapian agar dia tetap hangat. Wajah-wajah warga yang mendengarkan berubah. Dari ketakutan menjadi rasa kagum. Mereka tidak menyangka bahwa wanita tua itu pernah melakukan sesuatu yang begitu berani dan tidak biasa. Setelah dia sembuh, saya melepaskannya kembali ke hutan, lanjut Nenek Susanti. Saya pikir, itulah akhir dari segalanya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan kembali setelah bertahun-tahun. Pak Lurah mengangguk perlahan, mencoba mencerna cerita itu. Jadi, Nenek yakin harimau yang sekarang datang adalah harimau yang dulu Nenek rawat. Tidak ada keraguan, Kang, jawab Nenek Susanti dengan suara mantap. Tatapan matanya sama. Cara dia mendekati saya, ketenangan yang dia tunjukkan, semuanya seperti dulu. Saya yakin dia mengenali saya. Suasana di dalam rumah itu menjadi hening. Warga yang mendengarkan cerita itu mulai merasa bahwa kehadiran harimau di desa mereka bukan sekadar ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Tapi, Nek, tanya Andi, pemuda yang paling berani di desa. Kenapa dia kembali sekarang? Kenapa tidak sejak dulu? Itu pertanyaan yang sulit dijawab, Andi, kata Nenek Susanti sambil memandang keluar jendela, ke arah pohon besar di lapangan yang kini kosong. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin dia membutuhkan bantuan, seperti dulu saat dia terluka. Kau pikir dia datang untuk meminta tolong, Nek? Tanya Pak Lurah dengan raut serius. Mungkin, jawab Nenek Susanti pelan. Atau mungkin juga dia ingin mengingatkan kita tentang sesuatu. Sesuatunya apa, Nek? Tanya seorang warga dengan nada penasaran. Harmoni, jawab Nenek Susanti singkat, namun penuh makna. Harmoni antara kita, manusia, dan alam di sekitar kita. Malam itu, cerita tentang masa lalu Nenek Susanti menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya takut mulai melihat kehadiran harimau itu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai simbol dari hubungan manusia dengan alam. Namun, rasa penasaran tetap menyelimuti. Mengapa harimau itu memilih untuk kembali sekarang? Setelah bertahun-tahun berlalu, di tengah malam yang sunyi, Pak Lurah duduk di ruang tamunya, merenungkan cerita Nenek Susanti. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Jika harimau itu benar-benar datang untuk mencari pertolongan, apa yang sebenarnya ia butuhkan? Dan lebih penting lagi, apakah desa ini siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari berlalu. Namun kehadiran harimau besar di desa Sukamandala belum juga berakhir. Kini, ia seolah telah menjadi tamu tetap di desa itu. Setiap sore, sebelum matahari terbenam, harimau itu muncul dari arah hutan dan berjalan menuju lapangan desa, tempat yang sama di mana ia pertama kali terlihat. Namun, yang membuat semua orang semakin bingung adalah rutinitas yang hampir ajaib. Harimau itu tidak pernah mendekati rumah siapapun selain rumah Nenek Susanti. Bahkan, ia tidak pernah mengganggu ternak atau mengejar ayam-ayam yang berkeliaran. Ia hanya duduk di depan rumah nenek, menunggu dengan tenang seperti seekor anjing setia. Pagi itu, suara kambing mengembik terdengar di tepi lapangan. Seorang peternak, Pak Umar, memberanikan diri menggiring kambingnya untuk makan rumput lebih dekat ke rumahnya. Meski masih merasa takut, ia tidak punya pilihan. Kalau mereka tidak makan, bisa mati.
Gumamnya sambil tetap mengawasi harimau yang duduk tak jauh dari kambing-kambingnya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Pak Umar tertegun. Harimau itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali memandangi pintu rumah Nenek Susanti tanpa melakukan apapun. Kambing-kambingnya, meskipun gelisah, tetap merumput dengan aman. Pak Umar merasa lega sekaligus bingung. Kenapa dia begitu tenang? Apa benar dia cuma tertarik pada Nenek Susanti? Pikirnya. Ketika harimau itu pergi ke hutan malam harinya, Pak Umar segera menemui beberapa warga lain. Saya pikir, mungkin dia tidak sebuas yang kita kira, katanya. Dia tidak mengganggu kambing saya sama sekali. Cerita itu menyebar, membuat beberapa warga yang awalnya ketakutan mulai memberanikan diri keluar rumah ketika harimau itu datang. Meski mereka tetap menjaga jarak, rasa panik yang sebelumnya melanda mulai mereda. Harimau itu, bagaimanapun juga, tidak menunjukkan ancaman selama Nenek Susanti ada. Di lain sisi, Nenek Susanti tampak tidak terkejut dengan perubahan sikap warga. Setiap sore, ia keluar membawa ember kecil dan bungkusan daun pisang, seperti biasa. Rutinitas itu telah menjadi pemandangan yang akrab di mata warga, meskipun masih menimbulkan rasa takjub. Namun, sore itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika Nenek Susanti selesai memberikan makan dan minum kepada harimau, ia tidak segera masuk ke rumah. Sebaliknya, ia duduk di bangku kayu kecil di depan rumahnya, hanya beberapa meter dari hewan besar itu. Warga yang mengamati dari kejauhan langsung merasa cemas. "Nenek, hati-hati!" teriak Andi, pemuda desa, dari seberang lapangan. Tapi Nenek Susanti tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, memandangi harimau dengan tatapan lembut. "Kenapa Nenek tidak masuk?" tanya salah seorang ibu yang berdiri di dekat Andi. "Mungkin dia sedang bicara dengan harimau itu," jawab Andi, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Tapi bicara apa?" Sementara itu, di depan rumah, Nenek Susanti benar-benar berbicara kepada harimau itu. Suaranya pelan, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Nak, kenapa kau selalu kembali ke sini?" tanyanya, meskipun ia tahu harimau itu tidak akan menjawab dengan kata-kata. "Apa yang kau cari? Apa yang kau butuhkan?" Harimau itu hanya menatapnya, lalu menundukkan kepala. Gerakannya lambat, penuh ketenangan, seperti mencoba menyampaikan sesuatu yang sulit dipahami. Nenek Susanti menghela napas, merasa ada sesuatu yang ia belum mengerti. "Aku tahu kau tidak datang hanya karena lapar," katanya lagi. "Tapi aku belum tahu apa yang kau inginkan. Kalau kau butuh bantuanku, beri aku tanda." Harimau itu menegakkan tubuhnya, kemudian mendongak ke arah hutan di belakang desa. Tatapan matanya berubah tajam, seperti memperingatkan sesuatu. Nenek Susanti memperhatikan arah pandang harimau itu, namun yang ia lihat hanya pepohonan lebat yang melingkupi desa. "Di sana?" gumam Nenek Susanti. "Apa yang terjadi di sana, Nak?" Setelah beberapa saat, harimau itu berdiri dan berjalan perlahan ke arah hutan, meninggalkan Nenek Susanti yang masih merenung di bangkunya. Malam harinya, suasana desa menjadi lebih tenang. Warga yang tadinya merasa terancam mulai percaya bahwa selama harimau itu datang hanya untuk bertemu Nenek Susanti, mereka tidak perlu khawatir. Namun, di tengah ketenangan itu, muncul rasa ingin tahu yang lebih besar. "Kira-kira, apa maksud dia selalu kembali?" tanya Andi pada Pak Lurah saat mereka duduk di pos ronda. "Entahlah," jawab Pak Lurah sambil menggeleng. "Tapi aku yakin dia tidak hanya mencari makanan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari ini semua." "Kalau begitu, kita harus mulai mencari tahu," sahut Andi. "Apa yang ada di hutan itu? Kenapa dia selalu mengarah ke sana setelah pergi dari desa?" Pak Lurah terdiam. Pertanyaan itu bukan hanya datang dari Andi, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Namun, ia tidak memiliki jawaban. Ia hanya bisa berharap bahwa Nenek Susanti, dengan hubungan misteriusnya dengan harimau itu, akan segera menemukan kunci dari teka-teki ini. Sore berikutnya, harimau kembali datang. Kali ini, lebih banyak warga yang keluar rumah,